Assalamualaikum anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi sebelum berangkat ke sekolah udah pada sarapan belum? Ada yang tak sarapan? Udah sarapan ya semua? Oke, ibu harap kalian semua sarapan ya. Jangan ada yang nggak sarapan karena nanti bisa sakit perut dan juga nggak semangat belajarnya. Oke, sebelum kita belajar, coba lihat di bawah kursinya ada sampah nggak? Kalau ada, tolong dibuang ke tong sampah. Tidak ada? Ya. Oke, baik. Siapa ketua kelasnya? Pandi. Pimpin doanya, Nak. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Dian Fitri. Maulidia Nusabela. Zakira Aftani. Aska Akila Fitri. Naufal Ipandi. Fatan Mirza Ukail. Nofrianto Saputra. Muhammad Alif. Naira Sabila Zahra. Hidayat Al-Fajri. Nur Khalifah. Fairul Al-Fariza. Gita Andara Hamida. Irsalina Arifah. Al-Hafsi Rasio. Rania. Dito Aditya. Mikael Munte. Kevin Naldafa. Karel Subki. Fabi Hairi. Sigit Imam Prayuda. Leila Azalia Putri. Deva Diangga Prayuda. Cinta Aurelia. Aura Zara. Muhammad Gibran. Berarti ada semua ya. Oke, sekarang supaya lebih semangat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Oke, tepuk semangat. Oke, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Yaitu tentang pengenalan topik bab 6, yaitu bagaimana Indonesiaku kaya raya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bagaimana bentuk Indonesiaku. Tujuan kita mempelajari bab ini atau materi ini yaitu supaya siswa dapat membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta, dan juga supaya siswa dapat mengidentifikasi letak dan kondisi geografis di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan modul pembelajaran Think, Pair, Share. Nah, modul pembelajaran ini yaitu terdapat kepada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap Think, yaitu siswa disuruh ataupun
Ya, betul sekali. Sekarang Ibu minta supaya kalian berpikir secara mandiri terlebih dahulu. Ibu minta kalian agar mengamati media diorama ini terlebih dahulu. Ibu beri waktu 2 menit ya. Ada gambar apa saja yang ada di sini, ada media apa saja yang ada di sini. Pendapat dari kalian itu disimpan dulu ya, nanti baru didiskusikan dengan teman sebangkunya. Sudah? Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagikan kelompoknya menjadi dalam satu kelompok ada 2 orang. Karena kalian satu meja ada 2 orang, jadi kelompoknya adalah teman sebangkunya. Jadi per kelompok dan maju ke depan untuk mengamati diorama ini. Oke, dimulai dari kelompok Gibran. Maju ke depan untuk mengamati. Bagus. Berdiri aja. Halo suaranya. Gigit. Oke, sudah? Ya, lanjut kelompok saya. Berdiri aja, Mikael. Berdiri. Oke, sudah? Lanjut kelompok Farel. Yang belum maju tolong suaranya ya.
Duduk sesuai kelompok. Lanjut kelompok alif. Dirajali. Berdiri. Coba kalian tengok. Tadi yang udah maju dicatat ya. Di buku catatannya masing-masing hasil pengamatannya. Cepat ya. Lanjut. Bella jangan mau dicatat sampai apa yang kalian dapat dari pengamatan kalian dari jurang ini? Sudah? Catat ya. Duduk di kursinya sesuai kelompok. Oke, lanjut kelompok Iksan dan Aska. Halo, yang kakak bilang tadi berdiskusi bersama teman baku. Iya. Lanjut kelompok Dia dan Zakira. Dicatat ya, nanti kakak bakal melihat hasil kalian masing-masing. Oke, sudah dicatat? Kakak mau melihat hasil catatannya. Catatannya. Mana? Ada yang nggak ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Ya, bagus sekali. Ya, bagus. Paldi, tolong kembali ke bangkunya. Ya, lagi tolong kembali ke bangkunya bisa?
Gita dan Naira. Sebentar ya, ibu catat dulu ya. Jangan ribut ya. Suaranya.
Yang ini Merauke, paling timur ya. Pulau paling utara Indonesia yaitu Pulau Miangas. Dia berdekatan dengan negara Filipina. Pulau paling utara negara Indonesia, paling ujung tapi paling atas. Pulau paling selatan Indonesia yaitu Pulau paling selatan berada di bawah. Halo, siapa itu? Suaranya. Pulau paling selatan, pulau yang paling berada di bawah Indonesia yaitu Pulau Rote, berada di daerah Nusa Tenggara Timur. Indonesia memiliki 17.508 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sehingga karena Indonesia mempunyai banyak ribu pulau, disebut sebagai negara kepulauan. Negara Indonesia juga memiliki wilayah laut yang lebih besar dibanding daratan. Kurang lebih 71% Indonesia diisi oleh lautan dan juga 29%-nya adalah daratan. Sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Garis Khatulistiwa. Halo, yang penting semua orang aja ya. Garis Khatulistiwa. Pernah dengar istilah garis Khatulistiwa? Pernah? Halo, tolong dijawab. Pernah dengar istilah garis Khatulistiwa? Belum pernah? Dan garis Khatulistiwa adalah garis hayal atau garis yang tidak nampak yang melintasi bumi. Jadi garis ini garis yang melintas di tengah-tengah sebagai pembatas dari bagian utara dan juga selatan bumi. Jadi kita negara Indonesia ini tepat berada di tengah-tengah planet bumi. Tahu planet bumi? Bulan. Jadi negara Indonesia itu terletak di tengah-tengah dari bumi itu. Iya, nanti bakal dipelajari di jenjang berikutnya. Berarti jadi SMP, bakal dipelajari di SMP. Sehingga karena garis ini melewati Indonesia, jadi kita beriklim tropis. Beriklim tropis yaitu kita hanya mempunyai 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi karena garis Khatulistiwa itu sehingga kita nggak merasakan musim salju, musim panas yang panas banget gitu. Musim semi nggak kita lewati karena garis Khatulistiwa itu. Oke, jumlah provinsi di Indonesia yaitu ada 38. Di Pulau Sumatera ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Pulau Riau. Di Pulau Jawa ada Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Di Pulau Kalimantan ada Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di Pulau Sulawesi ada Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara. Ada
8 provinsi di Indonesia. Halo. Dengan nada anak kambing saya ya. Halo. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Provinsi Aceh itu bangga.
Yang pertama, apa definisi peta? Tadi udah dijelaskan kan apa itu definisi peta? A. Skala permukaan bumi tanpa batasan. B. Gambaran alam di permukaan bumi. C. Gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. D. Gambaran lokasi suatu tempat. Yang kedua, fungsi peta adalah
Noprianto, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ya saja. Ya betul. Kesimpulannya yaitu, halo itu kenapa? Belum. Tolong dulu di bangkunya. Kesehatan, balik, balik, dikit. Ya tadi Nopri sudah bilang bahwa